Selanjutnya yang saya hormati dan yang saya banggakan, sahabat-sahabat ikhwan sekalian, peserta lepas baiat terhadap pimpinan Al-Jamaah Al-Islamiyah sekaligus islah ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya mau ngasih ceramah singkat. Kan banyak ustadz di sini, nggak usah panjang-panjang diceramahinnya. Terus saya kalau kepanjangan ceramahnya nanti ditinggal Pak Romi soalnya. Karena Pak Romi nggak boleh tinggal sholat di awal waktu soalnya. Jadi yang pertama ya jangan dianggap ceramah lah, dianggap saya ini sedang mendemonstrasikan perspektif atau menawarkan satu sudut pandang yang bisa kita ambil manfaatnya. Yang pertama hendak saya sampaikan seperti yang disampaikan Pak Kapolres tadi, bahaya perang agama atau konflik agama, dan ini sudah ada antisipasinya, sudah disinyalir, bahasanya yang sederhananya sudah disinyalir oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Karena Nabi itu jarang ya kalau bersabda itu taksisnya hanya untuk suku tertentu. Tapi hadis ini sedikit seolah-olah ada sukuisme di situ. Sesungguhnya setan itu sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang Arab agar menyembah setan. Tadinya bangsa Arab itu penyembah berhala. Begitu dia sudah menyembah Allah, setan qad aisa, putus asa, habis cara, nggak bisa lagi menggoda mereka agar kembali menyembah setan. Walakin fitahrishi bainahum, tapi setan selalu berhasil memprovokasi, mengadu domba sesama mereka sendiri. Hadis ini bicara tentang kelebihan orang Arab, sekaligus juga bicara tentang kekurangan mendasar orang Arab. Dan tidak lama Nabi wafat meninggal dunia, perkara yang sangat Nabi khawatirkan. Wa idza waqa'a alaihimus sayf, apabila umatku ini sudah menghunus pedang mereka, sudah menghunus senjata antara sesama mereka. Ini kita tidak bicara dengan orang lain, antar sesama mereka sendiri. Lam yurfa', ini tidak akan pernah selesai sampai datang hari kiamat. Perkara yang sangat Nabi khawatirkan adalah ketika umat ini saling membinasakan, saling menghalalkan darah. Ada hadis sahih, Nabi sholat semalam suntuk, berdoanya panjang. Nah sahabat tanya, apa yang engkau minta ya Rasul? Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan bencana alam. Allah kabulkan. Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan wabah, termasuk COVID barangkali. Allah kabulkan. Nah di poin nomor 3, wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan antar sesama mereka. Doa ini belum dikabulkan, dan inilah perkara yang paling ditakutkan oleh Nabi ketika umat Islam ini saling membinasakan atas nama agama. Tidak lama Nabi wafat, di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau 12 tahun. Makanya berpuasa itu nggak boleh lama-lama, karena beliau lebih dari 10 tahun muncul masalah, muncul fitnah. Khalifah Utsman korupsi, KKN. Singkat cerita terjadi demo besar-besaran
40 hari 40 malam Khalifah Utsman tidak bisa keluar rumah. Di malam ke-40 para peserta demonstran manjat dinding rumahnya. Khalifah sedang tahajud, ditungguin sesek kamarnya. Selesai tahajud, Khalifah langsung membaca Al-Quran, lalu ditusuk dadanya, darah muncrat membasahi Al-Quran yang sedang dibaca beliau. Khalifah Utsman wafat syahid. Pelajaran buat kita, yang membunuh Khalifah Utsman bukan kafir Quraisy, yang membunuhnya bukan Yahudi, tapi yang membunuhnya sahabat Nabi sendiri. Ini konflik politik yang dijuduli dengan konflik keagamaan. Enggak lama di baiat Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, muncul isu Ali dalang pembunuh Utsman, dan banyak yang percaya. Umat Islam pecah dua, separuh mendukung Khalifah Ali dan berbaiat, separuh menolak berbaiat. Maka orang-orang menghubungi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang sedang umrah. Aisyah bersama kaum muslimin melakukan demo di Basrah. Makanya saya menganut fikih, Pak, demo itu haram karena sudah ada tragedi berdarah-darahnya. Kalau saya nganut fikihnya begitu. Ada yang nganut fikihnya demo itu mubah, kalau saya haram, nganut fikih yang sedemikian rupa. Demo besar-besaran di Basrah. Ada provokator cikal bakal Khawarij namanya Jalabah. Dia panah gubernur Basrah yang sedang mendamaikan masa demonstrasi. Tepat di jantung, wafat meninggal dunia. Dilaporkan kepada Khalifah Ali, maka tak tanggung-tanggung terjadi perang saudara pertama kali dalam sejarah Islam. Kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib, komandan tempurnya Amr bin As radhiyallahu an, Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu an, melawan kubu oposisi Aisyah Ummul Mukminin, komandan tempurnya Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, perang saudara. 18.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Bukan melawan kafir Quraisy, tapi perang saudara. Agak bingung mendefinisikan itu sahid atau tidak itu. Ini apa sebabnya? Provokasi. Inilah politik sebetulnya. Makanya kita mesti cerdas dengan konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. 6 bulan kemudian terjadi perang Siffin. Perang pertama namanya perang Jamal. Akhirnya Imam Ali berdamai dengan Aisyah pada akhirnya, tapi menyesali semuanya. Kata Aisyah, seandainya waktu bisa diulang, saya tidak akan pernah percaya dengan fitnah politik. Makanya yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya dengan orang yang gampang sekali bersumpah dan gampang sekali mencela. Coba lihat, Pak. Kelompok-kelompok yang keras itu kan dikit-dikit demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Mereka gampang bersumpah atas nama Allah. Padahal kalau kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang mudah sekali nyebut demi Allah itu tanda dia sedang berbohong. Ini sebenarnya ilmu buat ibu-ibu, ilmu buat poluan juga lah. Kalau lakinya gampang betul nyebut demi Allah, ketahuan bohong tuh dia. Karena ngapa nggak mudah nyebut demi Allah, itu ada kriterianya. Baik, saya kembali lagi masuk ke perang Siffin, Muawiyah. 80.000 sahabat Nabi wafat meninggal dunia. Subhanallah. Apa sebabnya? Konflik politik yang mengatasnamakan agama. Sampai perang Khawarij dan sampai Imam Ali pada bulan suci Ramadan sedang ngimami salat subuh ditikam lehernya oleh Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Di zaman 3 kekhalifahan jadi dutanya Al-Quran, pakarnya Al-Quran. Tapi di zaman Ali dia menghalalkan darah khalifah.
Ketika diminta untuk bertaubat, hendak dieksekusi mati, kata Abdurrahman bin Muljam, saya tidak akan pernah bertobat karena saya tidak pernah berbuat dosa. Dipotong telinganya, belum mau tobat. Potong tangannya, belum mau tobat. Begitu dipotong lidahnya, dia menangis. Jangan potong lidahku, karena kalau kalian potong lidahku, aku tidak lagi bisa menyebut nama Allah. Subhanallah. Saking solehnya Abdurrahman bin Muljam ini, Pak. Tapi mati dalam keadaan tidak bertobat setelah membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Inilah yang disebut oleh Nabi kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Syarru qatla tahta adimi sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai khawarij. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah mati dibunuh oleh orang khawarij. Mengapa Nabi sangat benci sama khawarij, Pak? Karena sampai mati pun khawarij masih meyakini apa yang dia lakukan benar. Mending Freddy Budiman, ya saya enggak membenarkan dia bos narkobanya, tapi sebelum ajalnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dieksekusi mati, dia bertobat kepada Allah karena dia berbuat maksiat, dia menyadari kemaksiatannya. Konflik mengatasnamakan agama sampai Imam Ali wafat meninggal dunia dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sama dengan zaman-zaman berikutnya. Bukan agama yang salah, tapi yang salah itu memanipulasi agama demi kepentingan politik. Kita kenal dalam sejarah Bani Umayyah ada khalifah yang sangat terkenal, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an. Sering dikasih gelar khalifah kelima. Umar bin Abdul Aziz, sayangnya beliau sangat soleh, sangat bertakwa, sangat adil, tapi umurnya nggak panjang. Mengapa wafat meninggal dunia? Al-Hafiz Ibnu Katsir mencatat salah satu sebab kematiannya beliau diracun. Yang meracun pelayannya sendiri. Suruhan siapa? Sesama keluarganya sendiri. Karena ingin cepat berkuasa. Kita kenal di zaman kekhalifahan Bani Abbasiyah ada khalifah yang sangat terkenal, Harun al-Rasyid. Bukan dua khalifah ini kadang-kadang lebih terkenal dari sahabat Nabi, Pak, saking terkenalnya. Khalifah Harun al-Rasyid, jaya Bani Abbasiyah di zaman beliau. Tapi beliau punya dua anak laki-laki, Al-Ma'mun sama Al-Amin. Giliran jadi khalifahnya, ketika Al-Amin jadi khalifah, jadi raja Bani Abbasiyah, dia enggak mau menggilirkan ke saudaranya. Dia ingin mewariskan kepada anaknya. Maka terjadi perang. Wafat meninggal dunia Khalifah Al-Amin, kalah dengan pasukan Khalifah Al-Ma'mun. Dua khalifah berperang berebut kekuasaan. Apa itu agama? Itu bukan agama. Itu politik. Jangan pernah percaya dengan manipulasi politik. Kenyataan ini mesti kita sadari. Mungkin kita bisa baca ulang sejarah. Nah, kembali kepada zaman modern, kita mengenal istilah Arab Spring atau Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Mungkin ikhwan sekalian kenallah istilah itu, Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Apakah benar itu kebangkitan Arab? Pada kenyataan itu bukan kebangkitan Arab, tapi kekacauan. Tunisia, Presiden Ben Ali tumbang. Mesir, Husni Mubarak tumbang. Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh tumbang. Sampai sekarang Yaman nggak selesai-selesai. Suriah, sampai sekarang nggak selesai-selesai perang saudara. Muammar Gaddafi, Libya, rakyatnya melawan pemerintah, diintervensi oleh Amerika Serikat. Akhirnya Muammar Gaddafi meninggal dunia. Dulu dijanjikan kalau Muammar Gaddafi jatuh, Libya bakal sejahtera. Zaman Muammar Gaddafi, dari PAUD sampai doktor gratis kuliah. Zaman sekarang, boro-boro mau gratis, Pak. Sekolah aja enggak, orang-orang Libya itu hancur-hancuran. Afghanistan juga begitu. Ada 15 negara Arab dengan judul Arab Spring atau Tauratul Arabiyah, perang saudara, hancur-hancuran.
mereka bukan bangkit dan sejahtera, hidup mereka semakin lemah. Ini perkara pertama yang perlu saya ingatkan. Kita bisa baca ulang tentang ini semua, karena ini peringatan penting buat kita. Satu. Yang kedua yang perlu saya ingatkan, solidaritas. Saya memahami betul, Pak. Ada teman kita, Ustadz Solihin, mantan narapidana perampokan bank, ex-napiter ya, perampokan bank ya di Gading juga. Mengapa beliau menjadi radikal teroris awalnya? Karena beliau sering ditontonkan kekerasan Rohingya, Palestina, kejadian di Afghanistan dan lain sebagainya. Termasuk sekarang orang sering Rohingya. Muncul semacam akumulasi rasa solidaritas. Saya ingin menolong saudara saya. Dan itu tidak salah. Betul-betul tidak salah. Tapi sayangnya beliau dimasukkan ke partai politik. Di partai itu begitu dia nyoblos, yang dia coblos jadi anggota dewan, habis itu lupa. Si anggota dewan cuma memperkaya diri sendiri. Akhirnya dia kecewa. Sampai dia direkrut di Jamaah Islamiyah. Artinya begini, solidaritasnya benar. Tapi direkrut di kelompok yang salah, itu yang jadi masalah. Saya berpendapat begini bapak-bapak, ikhwan sekalian. Kalau ingin menolong Rohingya, ingin menolong Palestina, ingin menolong negara, termasuk bukan hanya negara muslim ya. Di Afrika itu yang sedang kelaparan ya. Negara-negara non-muslim juga kita punya solidaritas kemanusiaan. Tak hanya atas nama agama, tapi atas nama kemanusiaan. Cara yang paling benar adalah melalui tangan negara. Kalau kita melalui kelompok-kelompok terlarang malah salah. Satu hal yang bikin kecewa, ada sebuah lembaga non pemerintah, organisasi nirlaba, ngirim bantuan ke Suriah. Bukannya sampai ke rakyat Suriah, Pak, malah dikirimnya ke ISIS di Suriah. Jadi bantuan gak nyampai. Jadi saya sarankan kalau kita punya solidaritas terhadap saudara kita yang tertindas, nyumbangnya itu cuma dua boleh. Kalau nggak nyumbang lewat negara, maka nyumbang yang kedua lewat kedutaan besar mereka. Kalau nyumbang Palestina lewat negara atau lewat kedubes Palestina. Kalau lewat organisasi yang tidak terjamin, kita nggak bisa ngejamin itu sampai atau tidak. Saya nggak nyebut nama organisasinya ya Pak. Ada satu organisasi mengumpulkan dana dari Indonesia, sama sekali nggak sampai kepada rakyat Suriah, tapi malah untuk amunisi modal perjuangan ISIS. Ini kan salah tempat namanya. Dan saya perlu ingatkan, kalau kita berjuang melalui negara, kita bangun negara kita Pak, kita kuatkan negara kita. Saya punya bayangan begini, visi saya, seandainya kekuatan politik Indonesia sehebat Amerika, seandainya persenjataan kita secanggih Rusia, seandainya ekonomi kita sehebat Cina, luar biasa Pak, kita bisa menolong siapapun di dunia internasional ini. Tapi alih-alih kita membela orang-orang tertindas di luar sana, kita malah gabung ke organisasi yang melawan negara sendiri. Bukannya Indonesia menolong orang, Indonesia malah hancur-hancuran. Jangan mau dimanipulasi. 3, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mimpi kebangkitan. Saudara kita di Hizbut Tahrir Indonesia itu sering membangun mimpi. Mimpi 2024 ini apa? Kebangkitan khilafah Islamiyah. Hitungnya 1 abad katanya. Ngempik namanya. Padahal kita semua belajar kan, yang namanya khilafah itu tidak diperintahkan. Malah saya setuju kalau orang yang mewajibkan mendirikan khilafah itu kita sebut bid'ah dolalah itu Pak. Kullu bid'atin dolalah. Itu kebid'ahan itu. Tidak ada satu pun perintahnya dalam Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita menegakkan khilafah. Lalu mengapa kita memperjuangkannya seperti sebuah kewajiban? Ini namanya manipulasi, ini namanya penipuan. Nah, kemarin barusan geger nih Republik Indonesia, Khilafatul Muslimin, konvoy gede-gedean di Jawa ya, kampanye khilafah, dan mereka sudah punya khalifah sendiri, namanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Kata saya itu khalifah palsu. Indonesia ini ngetren Pak, ada nabi palsu, ada malaikat Jibril palsu, ada khalifah palsu, ada Imam Mahdi palsu, banyak betul. Dan yang kayak gitu ada saja pengikutnya gitu.
Padahal tidak ada kewajibannya. Ya, mungkin kita bisa telaah ulang tentang itu semua. Saya sih berpendapat khilafah internasional itu ditakdirkan. Siapa dia? Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Ada konten materi saya yang khusus membahas persoalan itu. Jadi kita jaga saja negara kita, karena negara kita ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang terakhir ini, saya mengajak sebagaimana ajakan Pak Kombes Romi Zakaria, saya mengajak sebagaimana ajakan Bapak AKBP Pratomo, yuk kita bela negara kita, Pak. Saya yakin apa yang kita lakukan hari ini bukan formalitas, tapi menunjukkan komitmen kenegaraan kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, di akhir zaman itu banyak betul firqah, banyak betul firqah. Tapi hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah institusi, tempat berkumpul pemimpin umat. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat adalah negara. Dalam konteks ini, negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya suka penafsiran ini, Pak. Ini penafsiran yang dipakai oleh kerajaan Saudi Arabia. Jadi al-jamaah itu bukan ormas, al-jamaah itu bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan LDI, bukan Jaulah, bukan Khilafatul Muslimin, bukan MUI, bukan Majelis Mujahidin, bukan al-jamaah al-Islamiyah, bukan juga ISIS. Al-jamaah itu adalah negara yang telah kita sepakati. Maka wajar kalau Nabi bersabda, waman mata wahwa mufariqul lil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri dari al-jamaah, memisahkan diri dari negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Terakhir Nabi bersabda, man khola'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Ini karena hadis, mohon maaf, yang sering dipakai oleh JI agar nggak boleh lepas baiat dari JI. Hadis yang sering dipakai NII, Indonesia ini paling banyak NII itu, Pak. Hadis yang dipakai oleh NII, wajibnya baiat kepada imam. Hadis yang dipakai Khilafatul Muslimin agar baiat dengan Abdul Qadir Hasan Barajat dan kelompok-kelompok yang lain. Padahal hadis ini adalah bicara kesetiaan kepada pemerintah yang sah. Man khola'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan sama sekali. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun. Nah, ini kata bai'at itu kan. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, laisa fi unuqihi bai'atun. Bai'at di sini bukan bai'at formalitas di JI, bukan yang di NII, itu bohong semua itu. Itu manipulasi. Emang siapa yang angkat dia jadi imam? Kalau dalam bahasa fikih, satu-satunya yang berhak dibaiat di Arab Saudi adalah Raja Arab. Satu-satunya yang berhak dibaiat di Indonesia adalah Presiden Jokowi. Entah kita milih atau enggak, Pak. Ini fikih soalnya. Enggak bisa diserahkan kepada baiat, enggak bisa kepada pemimpin organisasi. Bahkan ketua umum PBNU pun enggak punya hak untuk baiat. Maka saya tegaskan sekali lagi, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Baik, demikian dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sudah masuk waktu zuhur. Ambil positifnya, walaupun saya berapi-api cara menyampaikannya, tapi yang jelas
Itu perspektif yang harus kita kaji ulang, yang kita dalami lagi. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.